Hai guys, selamat datang di Danis Movie. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film keluarga yang dirilis pada tahun 2005, yaitu Zathura: Aspect of Adventure. Film yang bergenre drama fantasi ini menceritakan sebuah kisah dua orang anak yang terjebak di luar angkasa karena sebuah permainan papan. Dan mereka harus berjuang untuk menyelesaikan permainan tersebut agar bisa kembali pulang ke dunia nyata. Tetapi banyak sekali kesulitan dan rintangan di setiap permainan yang mereka lalui. Lalu seperti apakah keseruan petualangan mereka? Dan apakah mereka akan berhasil menyelesaikan permainannya? Daripada penasaran, mending saja kita langsung masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang anak yang sedang bermain lempar bola bersama ayahnya. Dan mereka adalah Danny dan kakaknya Walter. Walter dan Danny adalah dua bersaudara yang selalu berselisih dalam setiap hal apapun, terutama dalam sebuah permainan. Lalu di sini terlihat Walter yang sedang bermain bersama ayahnya. Tiba-tiba ayahnya meminta Danny untuk menggantikannya karena itu memang gilirannya. Lalu tiba di saat giliran Danny menangkap bola, terlihat ia tidak lihai seperti kakaknya dan beberapa kali gagal menangkap bola. Dan di saat ayahnya mendramatiskan permainan tersebut dengan berkomentator seperti komentator olahraga, tiba-tiba di saat ayahnya melempar bola, Walter dengan sengaja mencuri tangkapannya tersebut yang membuat Danny marah. Lalu Danny pun pundung dan berlari ke dalam rumahnya. Kemudian ia pun bersembunyi di sebuah lemari kecil. Dan ayahnya pun mencarinya ke sana ke sini hingga akhirnya ia pun menemukan Danny yang tengah bersedih. Kemudian ayahnya pun menenangkannya hingga akhirnya Danny pun terhibur dan ia bisa tersenyum kembali. Lalu singkat cerita, ketika ayahnya sedang di ruangan kerja, tiba-tiba Danny dan Walter datang dan mereka kembali bertengkar. Dan satu sama lain ingin mencari perhatian ayahnya. Hingga pertengkaran mereka dan teriakan mereka semakin kencang dan membuat ayahnya semakin pusing tujuh keliling. Kemudian di sini Danny secara tidak sengaja melemparkan sebuah bola yang membuat minuman di atas meja tumpah ke berkas pekerjaan ayahnya. Dan karena kejadian tersebut membuat ayahnya menghukum mereka untuk tidak melakukan apa-apa, sementara ia akan pergi ke kantor untuk mengambil salinan pekerjaannya. Lalu setelah ayahnya pergi, di sini terlihat Danny sedang bersendirian bermain video game, dan tiba-tiba datanglah Walter yang dengan usilnya langsung mematikan permainan tersebut. Tetapi di sini Danny tidak berani melawan karena tidak ada ayahnya. Kemudian setelah itu Walter menggantinya ke sebuah acara SpongeBob dan Danny pun merasa senang melihat tontonan itu. Tetapi karena Danny terlihat sangat happy dengan tontonan itu, ia pun kembali usil memindahkan acara tersebut dan Danny pun kesal kembali. Dan karena tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Danny pun kembali mengalah dan ia pun pergi. Kemudian ia pun kembali membawa bola dan mengajak kakaknya bermain. Meskipun Danny beberapa kali melemparkan bola ke arah si Walter, tetapi si Walter dengan sangat manyun terus menghiraukannya. Hingga Danny kesal, ia pun dengan sengaja melemparkan bola itu tepat mengenai wajahnya si Walter. Lalu si Walter pun marah dan langsung mengejar adiknya. Tetapi karena si Walter sempat terjatuh, di saat mengejar adiknya, ia pun kehilangan jejak dan si Danny pun bisa bersembunyi. Sembari memanggil adiknya dengan nada-nada yang halus, Walter pun terus mencari persembunyian Danny. Hingga akhirnya, ia pun menemukan si Danny yang sedang bersembunyi di balik lift kecil. Dan Walter pun dengan sengaja menjatuhkannya ke ruangan bawah tanah, meskipun adiknya sangat ketakutan. Dan setibanya di sana, Danny pun memberanikan diri keluar walaupun ruangan itu sangat menyeramkan.
Dan ia pun terus berjalan agar bisa keluar dari ruangan itu. Dan karena tak kuasa lagi menahan rasa takut, akhirnya ia pun berlari dan akhirnya bisa keluar. Tetapi pas ia akan naik ke lantai atas, ia menemukan sebuah kotak permainan yang bertuliskan Zathura. Lalu Dani pun dengan sangat senang langsung membawanya ke lantai atas. Kemudian setelah itu ia memperlihatkan papan game tersebut ke kakaknya. Dan lagi-lagi kakaknya dengan sangat manyun terus menghiraukannya. Dan karena penasaran akhirnya Dani pun membuka permainan itu. Dan ia pun sangat terkagum dengan permainan itu. Kemudian ia pun mencoba memainkan permainan itu sendirian. Dengan menekan salah satu tombol di papan tersebut, kemudian terlihat permainan itu sudah dijalankan. Lalu kemudian keluarlah sebuah kartu yang ada tulisan di belakangnya. Karena Dani tidak bisa membaca, ia pun meminta kakaknya untuk membacakannya. Dan tulisan di kartu tersebut adalah, ambillah tindakan, akan terjadi hujan meteor. Lalu tiba-tiba tak berlangsung lama terjadilah hujan meteor di ruangan tersebut, yang secara bertubi-tubi menghancurkan semua yang ada di dalam sana. Sontak hal itu membuat Dani dan Walter panik ketakutan dan mencari tempat untuk berlindung. Hingga akhirnya mereka pun bisa berlindung di sebuah hawu agar terhindar dari hantaman-hantaman batu-batu meteor yang menghujani tempat tersebut. Dan akhirnya setelah beberapa menit menunggu, meteor-meteor itu pun berhenti berjatuhan. Kemudian mereka pun keluar dari tempat perlindungan. Lalu mereka pun merasa terane-aneh dengan apa yang terjadi, karena meteor-meteor tersebut hanya menghujani ruang tamu mereka. Karena penasaran, Dani pun membuka pintu rumah mereka dan ia pun kaget dengan apa yang dia lihat. Dan meminta Walter ikut melihatnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka sudah ada di luar angkasa. Dan mereka jadi bertetangga dengan planet Saturnus, Jupiter MX, dan planet-planet lainnya. Karena ketakutan dengan apa yang terjadi, mereka pun coba membangunkan kakaknya yang bernama Lisa. Dan mereka memberitahukan kepada Lisa dengan apa yang terjadi. Tetapi Lisa hanya menghiraukan mereka dengan tidak peduli apa yang mereka katakan, meskipun Dani dan Walter coba membuktikannya. Lalu ketika mereka sudah bisa membuktikannya dengan permainan itu, tiba-tiba kakaknya sudah membeku karena permainan itu. Lalu karena merasa kebingungan dengan apa yang terjadi akibat permainan itu, akhirnya mereka coba membaca panduan permainan itu. Dan setelah membaca petunjuk permainan tersebut, Walter menjelaskan bahwa mereka harus menyelesaikan permainan tersebut sampai akhir, karena itu jalan satu-satunya agar mereka bisa kembali ke dunia nyata. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya mereka melanjutkan permainannya, walaupun mereka sudah tahu hal buruk apa yang akan terjadi. Kemudian Walter pun langsung memutar permainan itu, lalu keluar kartu seperti biasanya. Dan tiba-tiba datanglah seekor robot kecil ke arah mereka dan berkata, "Ember eusi, ember eusi." Merasa itu bukan ancaman, mereka tidak menghiraukan robot tersebut. Lalu tiba-tiba, selang beberapa detik, robot itu tiba-tiba membesar dan langsung menyerang mereka. Dan terjadilah ketegangan antara dua bersaudara dan robot kaleng itu. Dan masalah robot belum selesai, masalah baru muncul kembali, yang dimana rumah mereka hampir masuk ke dalam matahari akibat kartu yang dikeluarkan Dani. Tetapi akibat kejadian tersebut membuat robot itu lepas kendali dan mengalami kerusakan, dan secara bersamaan rumah mereka pun selamat dan hanya melintas di panasnya matahari. Usai kejadian tersebut, di sini Dani merasa trauma dan takut
tak mau melanjutkan permainan itu. Tetapi Walter bersikeras terus merayunya karena itu cara satu-satunya agar bisa kembali pulang. Tapi di sini Dani bersikukuh tak mau melanjutkan permainannya karena Walter selalu menyalahkannya dan mengharapkan ia tidak ada. Jadi katanya, apa gunanya kalau pulang? Dan Dani pun memanfaatkan momen tersebut supaya Walter tidak jahat padanya, menganggap ia saudara, dan Walter pun langsung mengiyakan persyaratan adiknya dan permainan itu pun kembali dimulai. Lalu Dani pun memulai kembali permainan itu, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba rumah mereka didatangi sebuah pesawat alien dan langsung menyerang mereka. Dan Dani dan Walter pun langsung berlari ketakutan. Tetapi kemanapun mereka pergi, pesawat itu terus mengejar mereka. Dan entah kenapa pesawat itu tiba-tiba pergi dan mereka pun melanjutkan permainannya. Lalu setelah itu mereka kedatangan tamu dari permainan tersebut. Seorang astronot yang akan membantu mereka untuk mengusir alien tadi yang bernama Zorgon. Dengan cara mereka harus mematikan semua sumber panas dan cahaya di rumah itu. Lalu si astronot membakar sebuah kursi dan kursi itu diterbangkan sehingga pesawat Zorgon itu mengikutinya dan langsung pergi meninggalkan mereka. Kemudian setelah itu mereka pun kembali melanjutkan permainan mereka dan dengan didampingi oleh abang astronot itu untuk jadi penengah di antara mereka. Tapi permainan belum dimulai, mereka pun kembali cekcok karena Walter menuduh Dani bermain curang. Kemudian si abang astronot pun dengan susah payah kembali menenangkan mereka dan meminta mereka untuk fokus pada permainan agar bisa menyelesaikannya. Tetapi Walter di sini bersikeras dan ia pun memaksa menggeser pesawat Dani untuk mundur jauh karena perbuatannya. Dan tak lama setelah Walter menekan tombol tersebut, tiba-tiba ia terlempar keluar angkasa. Tetapi di sini dengan sigap si abang astronot langsung terbang berusaha menolongnya. Hingga akhirnya ia pun berhasil menyelamatkan Walter dalam keadaan utuh. Lalu kita lihat di sisi lain, kakak mereka Lisa akhirnya tersadar setelah lama membeku. Dan karena tidak tahu dengan apa yang terjadi, Lisa pun menyalakan semua pemanas dan sumber-sumber cahaya yang akan memancing Zorgon. Sementara Walter yang memutar permainannya mendapatkan kartu emas dan ia bisa membuat permohonan di saat bintang jatuh. Tetapi di sini Walter kembali membuat pertengkaran kepada adiknya, sehingga secara tidak sengaja ia pun membuat perkataan yang tidak semestinya diucapkan dan membuat Dani langsung berlari sambil menangis. Dan saatnya bintang jatuh lewat dan Walter pun membuat permohonan. Lalu ketika Walter membuat permohonan, ia pun terus diperingatkan oleh si abang astronot supaya jangan membuat permintaan yang tidak-tidak. Dan karena Walter tidak mendengarkannya, ia pun lari ke atas dan langsung mencari si Dani. Dan ketika ia menemukan si Dani, ternyata si abang astronot ini telah berburuk sangka dan mengira Walter meminta permohonan agar adiknya lenyap. Tapi ternyata ia hanya meminta bola potbol yang ditandatangani oleh Kang Tatang. Lalu si abang astronot pun bercerita kepada Dani dan Walter bahwa ia adalah sama pemain seperti mereka dan mempunyai saudara yang sama seperti mereka, tiada hari tanpa pertengkaran. Dan ketika ia memainkan permainan ini, ia berhasil mendapatkan bintang jatuh. Ia pun membuat permohonan yang ia sesali seumur hidupnya, bahwa ia meminta adiknya tidak pernah dilahirkan sehingga ia pun terjebak selamanya di angkasa karena tidak bisa melanjutkan permainan tanpa adiknya.
Lalu setelah mendengarkan cerita itu, Walter pun berjanji tidak akan membuat pertengkaran lagi, dan ia akan selalu melindungi adiknya dan sepakat untuk bekerja sama melanjutkan permainan agar bisa pulang. Tetapi ketika mereka akan memulai kembali permainan itu, masalah baru pun datang kembali. Karena papan permainan tersebut telah dibawa oleh Zorgon bersama puing-puing ruang tamu mereka. Dan karena kejadian tersebut, mereka dengan terpaksa harus memancing Zorgon kembali agar bisa mendapatkan papan permainan itu. Lalu kemudian mereka membakar semua puing-puing dan perabot yang tersisa. Karena dengan cara itulah mereka bisa memanggil Zorgon kembali dan mengambil permainan yang ada di pesawatnya. Dan akhirnya rencana mereka pun berhasil dan Zorgon pun datang kembali. Lalu di sini mereka berpikir agar bisa masuk ke dalam pesawat itu untuk mengambil permainannya. Kemudian si abang astronot pun mencoba masuk ke dalam pesawat itu. Tetapi ia tidak bisa karena ia terlalu besar dan pergerakannya mudah diketahui oleh para Zorgon itu. Lalu di sini Danny memberanikan diri karena dia yang paling kecil di antara semuanya. Dan ketika Danny akan pergi, di sini terjadi percakapan antara dia dan Walter yang membuat saya terharu dan sedih, yang intinya mereka saling menyayangi. Lalu singkat cerita, Danny pun berhasil masuk ke pesawat itu dan berhasil menemukan permainannya. Tetapi papan tersebut berada di mesin pembakaran dan hampir terpanggang. Meskipun tempat itu sangat menyeramkan dan banyak makhluk-makhluk aneh, akhirnya ia berhasil mendapatkan papan tersebut. Tetapi ketika ia akan kembali, para monster itu berhasil mengetahuinya dan mengejarnya. Dan ketika ia sedikit lagi akan dilahap oleh makhluk itu, tiba-tiba datanglah Walter yang dengan langsung menyelamatkannya dan berkata, "Aku akan selalu melindungimu." Lalu singkat cerita, ketika mereka sudah mendapatkan papannya kembali, mereka memulai kembali permainannya. Dan di saat Walter memainkan gilirannya, ia kembali mendapatkan kartu emas dan mendapatkan sebuah permohonan kembali. Kemudian Walter pun langsung membuat permohonan. Lalu tiba-tiba setelah itu datanglah duplikat Danny yang membuat semua bingung apa yang diminta Walter. Dan Walter pun langsung bercerita bahwa ia hanya meminta adik sang astronot kembali. Dan ternyata sang astronot ini adalah gambaran Walter ketika dewasa dan pernah membuat kesalahan di masa lalu, dan ia hadir untuk memberi pelajaran agar Walter tidak melakukan kesalahan seperti dirinya. Lalu setelah itu sang astronot kembali ke dalam tubuh Walter dan menghilang. Kemudian setelah itu mereka kembali melanjutkan permainan. Tetapi di saat-saat terakhir ini sangat menegangkan karena rumah mereka diserbu oleh para Zorgon yang terus menembaki mereka. Lalu ketika Danny memutar kembali, akhirnya ia pun berhasil menyelesaikan permainannya dan mencapai Zathura. Tetapi di sini sempat tidak terjadi apa-apa yang membuat mereka kebingungan. Hingga tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat mereka tersedot ke dalam sebuah lubang cacing dan melenyapkan semua yang ada di sana. Lalu dalam sekejap semuanya berubah seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa, dan mereka pun sangat senang sekali dan jadi lebih akur. Hingga ketika ayahnya kembali, ayahnya terheran-heran melihat anaknya sangat akur dan hanya bisa tersenyum.
Kemudian setelah itu mereka berjanji dan menganggap kejadian itu tidak pernah ada, dan menjadikan pelajaran untuk bisa menjadi saudara yang lebih baik lagi. Dan film pun tamat. Mempunyai saudara itu adalah anugerah terindah yang mungkin gak semua orang bisa memilikinya, dimana kita bisa saling berbagi canda, tawa, ceria. Ya, memang ada kalanya kita sering bertengkar, berselisih pendapat, atau mungkin saling rebutan gebetan. Tetapi tanpa kita sadari, hal itu dapat memperindah persaudaraan kita, dan bahkan bisa menjadi pelajaran untuk ke depan agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Pesan dari film ini adalah jagalah saudaramu, cintailah dia, sayangilah dia, karena kita pasti akan membutuhkan satu sama lain. Dan bila kalian suka konten ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Dani Fernandes pamit dan sampai jumpa.